securang-curangnya Prabowo atau securang-curangnya tim yang mereka miliki, atau ada pengerahan-pengerahan dari pemerintah atau guyuran BLT 500 triliun sekalipun dan sebagainya, ini nggak akan bisa untuk memenangkan Prabowo gitu. Ya oke lah, misalkan MK bisa diintervensi gitu ya, undang-undang bisa diubah karena ada paman di sana gitu kan, sehingga Gibran bisa maju jadi cawapres, iya, itu bisa dilakukan. Oke lah, KPU misalkan bisa mengubah undang-undang, mengubah aturan yang sebelumnya itu ada debat cawapres kemudian diubah menjadi debat capres-cawapres gitu ya, di mana satu pasangan langsung hadir bersama-sama gitu selama 5 kali. Oke lah, itu bisa diubah, bisa diintervensi. Tapi gimana caranya mengubah pilihan masyarakat? Nggak bisa. Suara rakyat itu nggak bisa diubah. Dari pengalaman kita selama berpuluh tahun selama ini gitu ya, kita kan sudah melihat bahwa penolakan luar biasa besar kepada Prabowo Subianto. Jadi Prabowo mau berpasangan dengan siapapun itu nggak bisa. Dengan Bu Mega yang kalah gitu ya, dengan Pak Hatta Rajasa kalah, dengan Sandiaga yang anak muda juga kalah gitu ya, dari besan presiden juga kalah, sekarang mau dampingan sama anak presiden juga akan kalah gitu. Jadi securang-curangnya atau melakukan securang apapun itu nggak akan bisa menang gitu. Jadi kenapa kemudian tiba-tiba ada anggaran untuk Kemenhan sampai tahun 2034 gitu? Atau ini adalah persiapan Prabowo jadi Menhan lagi? Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Bang Jun ya guys. Nah, jadi kalian bisa dengar tadi kalau nggak salah Afifur Rahman namanya ya guys, yang mempunyai channel Shiwot ya kalau nggak salah ya guys, namanya gitulah ya. Nah, tetapi di sini saya tidak setuju ya, katanya ya curang apapun Prabowo ya dibantu dengan pemerintah, Prabowo itu tidak akan menang katanya ya guys. Karena apa? Ya mungkin Afifur Rahman ini menganggap kecurangan dari bantuan daripada pemerintah, yaitu dengan adanya BLT yang sekarang ini ya mungkin masyarakat ataupun rakyat Indonesia dapat ya guys. Nah, jadi memang ya orang-orang di kampung-kampung saya maupun di seluruh Indonesia yang kurang mampu dapat BLT sekarang ini ya guys, dan masyarakat yang membutuhkan sangat-sangat bersyukur ya mendapatkan BLT. Nah, ini dianggap bantuan dari pemerintah yang bisa dibilang untuk menggait suara untuk mendukung Prabowo. Ya kan, BLT ini udah dari dulu, program udah dari dulu ya guys. Tapi aduh, nggak tahu lah. Kadang-kadang fitnah apa lagi yang mereka ingin sebarkan ya untuk menjatuhkan Prabowo Gibran ya. Tapi itulah kata Prabowo, semakin dia naik pasti ada fitnah-fitnah yang akan menyerangnya ya guys. Dan aduh, aku pun nggak tahu lah mau ngomong apa guys. Soalnya di kubu sebelah selalu memfitnah Prabowo, di kubu sebelah memfitnah Prabowo. Prabowo hanya mengklarifikasi saja ya guys. Untung saja lah Pak Prabowo ini sekarang ini nggak memfitnah sana sini ya, pendukungnya tidak memfitnah kiri ke kanan ya, tegak lurus, tetap dengan satu tujuan untuk menang ya guys. Insya Allah menang satu putaran. Nah, oke, mari kita dengar Mbak ini yang menanggapi tentang tuduhan-tuduhan yang menganggap Prabowo ini curang ya. Walaupun mau securang apapun, Prabowo tidak akan pernah menang ya, walaupun rekam jejaknya juga dulu pernah berpasangan dengan itu tetap kalah juga, dan sekarang juga walaupun dengan pasangan dengan anak presiden pasti akan kalah katanya ya guys. Tapi mari kita dengar dulu ini kata Mbak kita ini menanggapi Afifur Rahman yang menganggap Prabowo akan curang. Oke? Securang-curangnya Prabowo atau securang-curangnya tim yang mereka miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja menyetit videonya Bang Alifur Rahman nih ya. Ini pemilik Shiwot nih ya. Saya kenal sama Bang Alifur Rahman. Dulu kita ini satu barisan Bang. Nah, di dalam video ini Bang Alifur Rahman mengatakan begini, securang-curangnya Prabowo, meskipun dia menggunakan mahkamah keluarga untuk memuluskan jalannya, kemudian beliau itu
dibantu oleh pemerintah pengucuran BLT, padahal BLT itu kan memang program Pak Jokowi ya. Iya kan? Program Pak Jokowi, kok dia bilang katanya BLT sengaja dikucurkan untuk membantu Pak Prabowo, itu aneh sekali ya. Kemudian Pak Prabowo dituduh curang, katanya telah merubah format KPU untuk debat capres. Padahal saya sudah bikin VT-nya ya, bahwa itu yang merubah format itu pihaknya 01, ya kan? Tapi masih saja si Ali Forman itu menuduh Pak Prabowo kan, tuh ya. Kemudian si Ali Furoman ini mengatakan walaupun securang-curangnya Prabowo, tapi Pak Prabowo itu nggak bakalan menang karena rakyat tidak menyukai Prabowo. Begitu dia ngomongnya ya. Alasannya apa? Katanya rakyat tidak menyukai Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo setiap ikut kontestasi pemilihan presiden selalu kalah ya. Di zaman Bu Megawati kalah, ketika berpasangan dengan Sandiaga Uno kalah, ketika dengan Hatta Rajasa pun kalah, katanya gitu. Kalah terus. Jadi kali ini dia akan kalah. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun dia curang kayak apapun, tetap aja kalah begitu, kata si Alifur Rahman. Bang Alifur Rahman, saya justru heran dengan Anda ya. Kalau Anda yakin pasangan capres-cawapres Anda menang, harusnya Anda tidak melemparkan tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah loh. Kan Anda yakin menang. Ngapain Anda menuduh kita melakukan hal-hal yang tidak kita lakukan? Kenapa Anda membuli Mas Gibran? Takut debat, ijazah palsu, Anda ikut-ikutan membuli. Kemudian Anda membuli juga Mahkamah Konstitusi itu menjadi mahkamah keluarga, dinasti. Kemudian BLT itu sengaja Pak Jokowi mengucurkan itu untuk mengangkat nama Prabowo dan Mas Gibran. Itu kan fitnah. Ya kan? Kemudian Anda melakukan banyak-banyak fitnah lain di luar sana. Ngata-ngatain belimbing sayur lah apa. Kalau emang Anda yakin menang pasangan Anda, tidak usah capek-capek Anda mengeluarkan statement-statement busuk begitu, Mas Alifur Rahman. Sebagaimana pihak kami ya, pihak Prabowo dan Mas Gibran, kami tidak pernah mengeluarkan statement-statement yang menjatuhkan 01 maupun 03. Kami tidak pernah menjelek-jelekan capres dan cawapres 01 maupun 03. Karena apa? Kami yakin kami menang. Sehingga yang kami lakukan apa? Kami kampanye dengan santun, kami berbagi, kemudian apa lagi? Kami mengcounter fitnah-fitnah dari kalian itu. Ya, mengcounter, kami harus counter. Karena apa? Jangan sampai nanti rakyat menganggap itu benar. Kemudian kami membuat gimmick ini dari rakyat bawah ya, bukannya pihak TKN yang membuat gimmick gemoy. Itu dari kami ini nih, emak-emak ini, rakyat bawah yang membuat, rakyat TikTok yang membuat gimmick gemoy dan joget-jogetannya itu kami, pihak kami ya. Artinya apa? Bahwa memang dari rakyat akar bawah itu kami menyukai Bapak Prabowo. Saatnya inilah Pak Prabowo harus menang. Karena apa? Karena kami yakin Prabowo tidak akan berkhianat terhadap Pak Jokowi, akan melanjutkan pembangunan NKRI sehingga menjadi negara yang sangat maju, menjadi negara emas. Ya, kami yakin. Sementara untuk pasangan lain kami masih ragu-ragu ya. Makanya kami lebih percaya kepada Pak Prabowo dan tentunya semua rakyat percaya dengan Pak Prabowo. Kami yakin sehingga kami tidak perlu menghujat pasangan Anda, menjelek-jelekan, memfitnah, tak perlu, nggak usah lah. Itu nggak penting. Tapi beda kan dengan Anda? Anda kan belum apa-apa udah meskipun curang, belum apa-apa udah bilang curang. Aneh Anda ya. Udahlah. Kalau emang mau kalah, kalau emang udah nggak punya bahan untuk memfitnah, tidak usah begini caranya. Dulu Mas Alifur Rahman keren kok siwatnya isinya ya. Sekarang jadi kayak gini, kacau balau. Panik. Takut. Nah, baik. Jadi sudah dijelaskan semuanya ya guys. Karena apa ya? Karena program-program Pak Jokowi ya harus jalan seperti BLT ya, bantuan sosial ya. Ya,
sekarang rakyat pun merasakan bersyukur mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah seperti BLT, ya pokoknya bansos, bantuan-bansos ini rakyat sangat menikmati dan sangat bersyukur ya, meskipun mungkin tidak seberapa, tetapi mereka-mereka yang di golongan menengah ke bawah ini sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat terbantu ya guys. Tetapi fitnah apapun yang dilontarkan oleh kubu nomor 1 ataupun kubu nomor 3 ya, untuk kubu nomor 2 tidak akan mempan, tidak akan merubah rasa ataupun hak pilih ataupun pendukung kita, rasa kepercayaan kita kepada Bapak Prabowo ya. Jadi walaupun kalian fitnah macam-macam ataupun fitnah begini begitu, tetapi kita pasti tetap tegak lurus dengan Prabowo Gibran insya Allah. Nah, jadi mari kita juga dengar ini kata Kiai Misbah ya, kalau nggak salah namanya Pak Kiai Misbah ya. Nah, katanya Pak Kiai Misbah ini Prabowo insya Allah pasti akan menang. Karena apa? Karena doa-doa umat Islam ini sudah berpuluh-puluh juta bahkan sampai ratusan juta berdoa agar Prabowo menjadi presiden. Karena apa saya bilang ratusan juta? Jadi karena dulu Prabowo pernah gagal beberapa kali ya guys, beberapa kali jadi calon presiden, jadi presiden kalah terus. Nah, doa itu masih tertunda ya. Doa-doakan dari dulu itu terkumpul dulu, maka sekarang tertunda dan insya Allah di tahun 2024 ini akan terkabul. Insya Allah presidennya Prabowo Gibran ya. Jadi mari kita dengarkan Pak Kiai Misbah, ceramah Pak Kiai Misbah yang optimis kalau Prabowo menang, dan doa-doa para ulama, doa-doa umat Islam untuk Prabowo menjadi presiden pasti akan terkabul. Dan yang paling penting kepada umat Islam, saya harapkan kalau saya memilih Pak Prabowo, puji sama saya. Prabowo adalah yang terbaik, ya hak saya. Dan boleh kan? Boleh. Boleh puji setinggi-tingginya. Sebagaimana saya punya istri saya cantik. Puji boleh. Ya. Tanpa mencela, menjelekkan istri orang gitu. Ya. Kan enak begitu. Jadi saya sekarang memilih siapa? Prabowo Gibran. Alasannya apa? Saya kumpul sama kiai-kiai ini, ada 9 alasan. Jadi 9 alasan itu diantaranya adalah, pertama, di saat Gus Dur mengatakan bahwa pemimpin yang paling ikhlas terhadap rakyat Indonesia adalah Pak Prabowo, benar. Dan saya katakan, kalau nanti Pak Prabowo itu, Ustadz Raihan, jadi presiden, itu berkah daripada dukungan umat Islam. Berkah dukungan umat Islam. Karena sementara ini saya lihat orang Islam itu mulai sejak 2014 atau 2009 mendoakan Pak Prabowo itu tiada henti-hentinya kan. Pak Prabowo sebagai pemimpin, Pak Prabowo sebagai calon presiden. Pertama dengan Pak Hatta, kemudian yang kemarin dengan Pak Sandi. Doanya itu luar biasa, bukan 10.000, bukan 1 juta. Puluhan juta, bahkan saya katakan ratusan juta. Harapan umat Islam bagaimana sekiranya Pak Prabowo jadi presiden. Lah ingat loh. Tidak ada doa yang kadaluarsa. Tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah. Karena Allah Ta'ala mengatakan begini, Uda'uni astajib lakum. Benar kan? Ya. Uda'uni, berdoalah kamu, astajib lakum, maka aku yang akan mengijabah doamu. Ya. Jadi kalau Bapak 2019 doa, 2014 doa, kalau sekarang diterima, Februari ini, Pak Presiden Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia adalah Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Saya katakan, ini doanya umat Islam terkabul. Atau rakyat Indonesia terkabul. Karena tidak ada doa yang kadaluarsa. Jadi alhamdulillah. Kalau saya fokus pada doanya. Oh, fokus pada doanya. Doanya tidak bisa dicabut itu. Ada Pak Ustadz Raihan, Ustadz Arif mengenakan begini. Lah itu kan sebelah juga doa katanya. Doa apa? Ya doa untuk menang. Lah Allah kan maha tahu. Ya. Allah itu maha tahu mana yang doa duluan. Jadi antrian gitu. Jadi jangan sampai. Saya kan doa juga pengen jadi presiden.
ya silakan, nggak ada salahnya orang doa. Tapi yang jelas Allah Maha tahu yang antri duluan doa itu ya sejak dulu yang didoakan adalah Pak Prabowo. Yang lain jadi presidennya belakangan gitu kira-kira. Oke guys, nah alhamdulillah kalau saya lebih percaya dengan Kiai Misbah ya, karena masuk akal juga ada doa yang tertunda ya, dan insya Allah doa yang tertunda itu akan terkabul juga sekarang ini di tahun 2024 ini ya, insya Allah Prabowo presiden di tahun 2024. Dan karena apa juga guys, karena Pak Prabowo ini daripada pendukungnya, daripada tim suksesnya Prabowo sendiri ya, tidak pernah memfitnah calon lawannya, kubu lawannya ya, ataupun ya Mas Gibran juga ya, walaupun difitnah Mas Gibran dan Pak Prabowo tetap santuy ya, tetap santuy gemoy ya. Dan kata Mas Gibran juga tidak usah diladenin jika ada fitnah-fitnah. Itu yang bikin saya jatuh cinta juga ya. Dan apa kalau misalkan mereka memfitnah Prabowo, memfitnah dari pasangan 03, 01, memfitnah Prabowo, yuk jangan diladenin. Kalau boleh, kalau terlalu parah ya kita respon dengan klarifikasi bahwa itu salah, bahwa itu hoax, itu sajalah ya guys. Nah jadi guys, gimana menurut Anda tentang Prabowo Gibran? Apakah betul-betul akan terkabul sekarang ini 2024? Kalau saya optimis pasti akan menjadi presiden 2024 Prabowo Gibran ya, insya Allah, doakan saja ya guys. Dan oke guys, apa menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.